Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Keisha Fitra, kelas C dengan NIM 2024 05 01 02 028. Saya dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi yang berjudul Sumber Dana Bank dan Fungsi Modal Bank. Mengapa sumber dana dan modal bank itu penting? Karena operasional perbankan sangat bergantung pada kemampuan mereka untuk menarik dana dan mengelola modal. Kedua komponen ini adalah tulang punggung yang menentukan solvabilitas, likuiditas, dan kemampuan bank untuk menjalankan fungsi intermediasi keuangan. Stabilitas finansial. Sumber dana yang kuat menjamin bank mampu memenuhi kewajiban jangka pendek dan menjaga likuiditas. Perlindungan risiko. Modal bank berfungsi sebagai bagian untuk melindungi kepercayaan publik. Tingkat modal yang memadai meningkatkan kepercayaan nasabah, investor, dan otoritas pengawas terhadap kesehatan bank. Definisi dan klasifikasi sumber dana bank. Sumber dana bank adalah semua dana yang berhasil dihimpun oleh bank yang akan digunakan untuk membiayai kegiatan operasionalnya, terutama penyaluran kredit. Sumber dana utama bank umumnya diklasifikasikan menjadi 3 kategori besar. Dana pihak pertama. Dana yang berasal dari bank itu sendiri, yaitu modal setoran dari pemilik atau pemegang saham, cadangan laba, dan laba yang belum dibagi. Dana pihak kedua. Dana pinjaman dari lembaga keuangan lain, baik domestik maupun luar negeri, contohnya pinjaman antar bank, pinjaman dari bank sentral, atau penerbitan obligasi. Dana pihak ketiga atau DPK, dana yang paling dominan dihimpun dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito. DPK adalah sumber dana paling murah dan stabil. Dana pihak ketiga yaitu giro, tabungan, deposito. DPK merupakan inti dari pendanaan bank, menyediakan likuiditas yang diperlukan untuk operasi hari dan penyaluran kredit. Setiap jenis DPK memiliki karakteristik risiko dan biaya yang berbagai bank. Giro atau demand deposit. Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat menggunakan cek atau biliet giro. Giro bersifat sangat liquid. Nama bank harus menjaga saldo kas yang tinggi untuk mengantisipasi penarikan mendadak. Tabungan saving deposit. Simpanan yang penarikannya lebih terbatas dibandingkan giro, biasanya menggunakan buku tabungan atau kerja ATM. Tabungan lebih stabil dan lebih murah dibandingkan deposito. Deposito berjangka atau time deposit. Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati, misalnya 1, 3, 6, atau 12 bulan. Deposito adalah sumber dana paling stabil namun yang paling mahal. Sumber dana lain yaitu pinjaman antar bank, surat berharga, dan modal disetor. Selain DPK, bank memanfaatkan berbagai sumber dana lain yang seringkali bersifat jangka pendek atau digunakan untuk memperkuat struktur permodalan jangka panjang. Pinjaman antar bank atau call money. Dana pinjaman jangka pendek biasanya 1-7 hari dari bank lain yang mengalami kelebihan likuiditas. Digunakan untuk mengatasi kekurangan kas mendadak atau memenuhi giro wajib minimum atau GWM. Penerbitan surat berharga. Bank menerbitkan instrumen seperti obligasi atau commercial paper. Ini adalah cara bank untuk mendapatkan dana jangka menengah hingga panjang dari pasar modal. Modal disetor dan cadangan. Ini adalah komponen inti dari modal bank. Modal disetor adalah dana awal yang ditanamkan oleh pemegang saham. Cadangan adalah laba yang ditahan untuk memperkuat struktur keuangan. Fungsi utama modal bank. Penyangga risiko dan kepercayaan. Modal bukan hanya sekadar uang yang ditanamkan pemilik, melainkan komponen kritis yang memastikan stabilitas sistem perbankan. Fungsi modal melampaui sekedar pendanaan operasional. Penyerapan kerugian. Modal berfungsi sebagai garis pertahanan pertama untuk menyerap kerugian tak terduga, misalnya kredit macet atau kerugian trading, tanpa membayarkan dana deposan. Membangun keyakinan investor dan deposan cenderung memilih bank yang memiliki rasio modal tinggi karena dianggap lebih aman dan stabil secara finansial. Pemenuhan regulasi otoritas. Otoritas perbankan seperti OJK menetapkan rasio kecukupan modal minimum yang wajib dipenuhi bank untuk beroperasi secara legal. Basis pertumbuhan.
Modal yang kuat memungkinkan bank untuk ekspansi bisnis, menyalurkan kredit dalam jumlah besar, dan berinvestasi dalam teknologi baru. Struktur modal bank Tier 1 dan Tier 2. Regulasi perbankan global seperti Basel III membagi modal bank menjadi dua tingkatan utama berdasarkan kemampuan daya serap kerugiannya. Pembagian ini penting untuk mengukur kualitas dan kuantitas modal bank. Tier 1 kapital atau modal inti. Ini adalah modal bank dengan kualitas tertinggi yang memiliki kemampuan terbesar untuk menyerap kerugian tanpa mengharuskan bank berhenti beroperasi, merupakan modal yang paling permanen dan likuid. Tier 1 capital atau modal inti. Ini adalah modal bank dengan likuiditas tertinggi yang memiliki kemampuan terbesar untuk menyerap kerugian tanpa mengharuskan bank berhenti beroperasi, merupakan modal yang paling permanen dan likuid. Common Equity Tier 1, saham biasa, laba ditahan, dan cadangan umum. Ini adalah modal inti utama. Additional Tier 1, instrumen modal gaya hibrida seperti saham preferred tanpa batas waktu yang dapat dikonversi menjadi saham biasa saat terjadi tekanan modal. Tier 2 capital, yaitu modal pelengkap, modal dengan kualitas lebih rendah yang berfungsi untuk menyerap kerugian setelah bank mengalami kegagalan operasional. Tier 2 berfungsi sebagai pelengkap dan memiliki fitur yang kurang permanen. Yang pertama, pinjaman subordinasi, utang yang memiliki klaim di bawah deposan. Kedua, cadangan revaluasi aset jika diizinkan oleh regulator. Ketiga, cadangan umum untuk penyisihan kerugian kredit. Rasio kecukupan modal atau CAR. Pentingnya pengukuran. Capital Adequacy Ratio atau CAR atau rasio kecukupan modal adalah metrik kunci yang digunakan oleh regulator untuk menilai kesehatan finansial bank. CAR mengukur perbandingan antar modal bank dengan aset tertimbang menurut risiko TMR bank. Ambang batas regulasi di Indonesia. Bank Indonesia jika menetapkan batas minimum CAR. CAR yang rendah menunjukkan bank berisiko tinggi gagal memenuhi kewajiban kepada deposan. Kedua, pengaruh terhadap TMR. Bank harus cermat dalam mengelola risiko asetnya. Semakin tinggi risiko aset, misalnya kredit korporasi dibandingkan obligasi pemerintah, semakin besar TMR-nya dan semakin besar modal yang dibutuhkan. Ketiga, dampak ke pasar. Peningkatan CAR atau melebihi minimum sering dianggap positif oleh pasar, memungkinkan bank untuk menaikkan rating kredit dan menarik investasi lebih lanjut. Kesimpulannya, sumber dana dan modal adalah dua sistem uang yang menentukan kesuksesan dan stabilitas bank. Bank yang berhasil adalah bank yang mampu menyeimbangkan biaya dan stabilitas DPK dengan kekuatan dan kualitas permodalan yang tinggi. Sumber dana. Fokus utama adalah pada dana pihak ketiga atau DPK yang murah dan stabil, didukung oleh instrumen pasar uang untuk likuiditas jangka pendek. Dan modal berfungsi sebagai bantalan penyerap risiko. Kepatuhan terhadap regulasi CAR, terutama penguatan modal inti satuan, adalah prioritas utama. Manajemen sumber daya yang cerdas adalah kunci untuk memastikan bank dapat terus berfungsi sebagai agen pembangunan ekonomi. Nah, itulah hasil dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah.